Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, balik lagi sama aku, Jian Latif Falvi, mahasiswi dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, jurusan Logistik Bisnis. Jadi, di video kali ini aku mau ngejelasin materi mengenai Green Procurement atau pengadaan ramah lingkungan. Jadi, langsung aja ke videonya. Check it out. Halo guys, jadi di video kali ini aku mengangkat dari salah satu jurnal yang berjudul Green Procurement dalam Industri Konstruksi. Jadi, dalam industri konstruksi itu ada green procurement yang bagaimana sih? Kita langsung ke materinya. Sebelumnya, aku mau ngulangin lagi dan nggak bosan-bosan, apa sih Green Supply Chain Management? Green Supply Chain Management itu adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan antara proses bisnis yang ada pada supply chain management dengan standarisasi ramah lingkungan. Nah, dengan adanya Green Supply Chain Management itu salah satu kegiatannya itu ada Green Procurement. Jadi Green Procurement itu pengadaan produk dan jasa yang meminimalisir limbah dan memberikan dampak lingkungan yang positif. Nah, Green Procurement ini mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dengan kombinasi biaya dan kualitas ke dalam proses pengadaan. Misalnya, pengadaan hijau yang melibatkan pembelian teknologi, produk, dan layanan yang berkelanjutan untuk efisiensi air, energi, limbah, dan materi yang lainnya. Oke. Jadi tujuan dari Green Procurement ini itu untuk mempromosikan pengadaan hijau, yaitu mengurangi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang merugikan dari produk dan jasa yang dibeli sepanjang masa pakainya. Jadi pengadaan yang berkelanjutan itu tidak hanya mempertimbangkan biaya di muka, tapi juga membuat keputusan pembelian berdasarkan seluruh siklus hidup produk dan jasa yang melibatkan biaya, resiko, dan manfaat lingkungan dan sosial, serta konsekuensi sosial dan lingkungan yang lebih luas. Nah, dalam jurnal yang aku angkat, ini membahas mengenai pengadaan hijau dalam industri konstruksi. Oke, industri konstruksi dan isu pembangunan yang berkelanjutan sangat erat kaitannya satu dengan yang lain. Karena sektor ini merupakan kontributor utama dalam mengurangi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, pengadaan konstruksi merupakan proses yang penting untuk menangani masalah lingkungan. Dalam industri konstruksi, manajemen pengadaan itu merupakan salah satu kunci untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu proyek. Jadi pengadaan ini memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur karena akan mempengaruhi kinerja proyek secara keseluruhan. Jadi pengadaan yang memperhatikan dampak lingkungan dikenal dengan istilah green procurement. Nah, untuk proyek konstruksi ini mempraktikkan pengadaan hijau seperti organisasi harus bertanggung jawab dalam meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan di seluruh tahap proyek. Jadi dalam industri konstruksi ini juga ada dilakukan green procurement pada pengadaan konstruksi gitu ya. Oke, nah dari kegiatan procurement tadi, green procurement tadi, itu pasti akan ada hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, pada jurnal ini terdapat hambatan terhadap pengadaan hijau dalam industri konstruksi. Yang pertama, kurangnya penegakan hukum. Kedua, kurangnya pengetahuan. Jadi, karena kurangnya pelatihan mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan, maka banyak mungkin karyawan atau perusahaan-perusahaan yang kurang paham mengenai apa sih dari green procurement itu dan apa pencapaian dari green procurement itu. Lanjutnya ada biaya yang lebih tinggi dan budaya yang pasif dan panduan dan alat yang bantu yang tidak memadai. Jadi dari jurnal yang tadi kita bahas, dalam pembangunan industri konstruksi ini membutuhkan adanya green procurement. Nah, dengan adanya green procurement ini mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dengan kombinasi pertimbangan biaya dan kualitas dalam proses pengadaan. Jadi, dalam proses pengadaan ini akan terhindar dari adanya dampak lingkungan yang negatif.
Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Dan mohon maaf bila ada salah kata, salah kalimat, salah materi. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang bisa mengajar diri kalian, kalian boleh nambahin atau bisa komen, bisa bantu apa sih yang kurang dari materi yang udah aku jelasin. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.